Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas Toshiba yang Glacio ya. Dan untuk kerusakannya itu informasi dari orangnya, kulkas ini habis padam lalu tidak bisa dingin kembali ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini kita akan cek bareng-bareng seperti apa langkah pengecekannya ya. Yang pertama kita langsung hidupkan saja kulkasnya. Nah, di sini sambil saya hidupkan, sambil saya cek di area evaporator. Di area evaporator itu ada suara kemericik ya, seperti suara air mengalir. Namun kalau dilihat dari suaranya itu seperti mampet teman-teman. Keluar nggak ada desis, nggak desis, nggak desis, nggak cet gitu ya suaranya ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini ada dinginnya, cuman dikit banget ya. Ini ada kemungkinan jalur sirkulasinya itu mengalami kebuntuan ya teman-teman. Nah, kalian bisa cek untuk mengetahui apakah kulkas ini mengalami buntu atau tidak. Kalian bisa cek ya di area evaporatornya ini. Kalau misalkan suaranya itu nggak lancar, itu ada kemungkinan jalur sirkulasi freon itu mengalami kebuntuan. Namun kalau misalkan ada suara desis tapi tidak mau dingin, ada kemungkinan eh, kulkas ini mengalami kebocoran freon. Nah, beda lagi kalau misalkan ada suara kemericik seperti air seperti ini ya. Dan ditandai dengan suaranya itu yang tersendat-sendat ya, seperti tersendat-sendat. Nah, kasus seperti ini itu udah bisa kita pastikan jalur sirkulasi freon mengalami kebuntuan. Nah, langkah pertama kita akan cek dulu untuk di bagian filter. Nah, karena kulkas yang normal di bagian filter itu harusnya panas dan kompresor jalan ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan di dalam evaporator ada suara, itu artinya kompresornya jalan. Selanjutnya kalian bisa cek freonnya itu ada atau tidak, bisa cek di bagian filter. Nah, karena di bagian filter ini hanya hangat saja ya, tidak panas. Ini ada kemungkinan seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman, ciri-cirinya mengalami kebuntuan. Ada juga filter ini yang nggak panas ya, bisa jadi eh, kulkasnya itu mengalami kebocoran ya. Dan di sini setelah saya pegang nih di area kapiler ya, itu dingin ya. Yang seharusnya untuk di area kapiler ini kan nggak dingin, harusnya panas. Namun di sini tuh dingin banget. Nah, ini udah bisa fix, bisa kita pastikan kulkas ini mengalami kebuntuan pada sirkulasinya. Nah, nanti saya akan tunjukin ya bagaimana ataupun solusi cara memperbaiki kulkas buntu ya, buntu pada sirkulasinya. Dan ini kalau misalkan posisi buntu ini adalah salah satu penyebab ya, penyebab kulkas itu tidak dingin. Nah, untuk cara mengatasinya cukup gampang sekali ya. Kalian bisa potong pada pipa vakum ya, pipa vakum untuk memvakum ya di bagian filter. Biasanya itu kalau misalkan dari pabrik itu ada bawaan pipa untuk vakum. Karena untuk di pabrik sendiri untuk pemakumannya itu di dua sisi ya, di jalur kondensor dan juga jalur hisap. Ini kita potong. Nah, di sini kita potong. Oke, di sini udah keluar ya. Nah, di sini freon ada, teman-teman. Kalau misalkan kulkas itu mengalami kebuntuan, harusnya itu ada. Apa namanya? Freonnya itu harusnya ada. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ya, tuh freonnya masih ada. Nih, ini bukan kerusakan pada kulkas ini, bukan freon habis ya, tapi melainkan sirkulasi freonnya itu mengalami kebuntuan yang membuat kulkas ini nggak bisa dingin. Nah, ini kita buang dulu teman-teman, kita buang dulu freonnya. Kalau ini udah ngelas juga ini nanti.
Oke, setelah freon sudah habis, kalian bisa langsung hidupkan ya. Kalian bisa langsung hidupkan sampai udaranya itu habis. Nah, di sini udaranya itu sisa sedikit aja ya. Nah, kalau misalkan sudah sisa sedikit seperti ini, nah baru kalian bisa cabut. Kalian bisa cabut, otomatis nanti metil itu bakalan kehisap. Nah, ini saya kasih metil hampir setengah ya. Cukup banyak kita kasih minum metil ya. Nah, ini bertujuan untuk supaya kerak-kerak yang ada di kapiler ya, yang ada di pipa kecil itu bakalan ngikut nantinya ya kalau misalkan kita flushing. Ini kita biarkan kulkas ini minum metil sebanyak-banyaknya, karena untuk mengatasi buntu itu kita nggak perlu sedikit ya. Jadi yang kita perlukan itu cukup banyak untuk penggunaan metilnya, karena supaya mengendap ya, supaya mengendap di area kapiler. Nah, di sini saya hisapkan hampir setengah ya, setengah botol. Nah, nantinya kalau misalkan masih posisi mampet ya, bila perlu kalian bisa tambahkan lagi metilnya. Oke, selanjutnya kalau misalkan metil sudah kehisap semua, jangan lupa untuk tadi yang kita potong ya, jangan lupa dilas lagi. Karena kita akan flushing ya. Yang tadi itu kita las lagi, kita buntu, lalu kita potong di bagian jalur hisap. Nah, ini di jalur hisap kita potong. Selanjutnya kita hidupkan. Dan nanti metil itu bakalan keluar lewat sini ya. Dan kotorannya pun juga bakalan ngikut dari sini. Entah itu dari oli ataupun kotoran, nanti bakalan ngikut teman-teman. Jadi kita flushing. Nah, kalian bisa sediakan satu buah kain karena biar enggak nyemprot kemana-mana, karena metil yang kita masukkan tadi itu cukup banyak ya, hampir setengah. Nah, sekarang kita akan coba flushing tuh. Nah, seperti yang kalian lihat ya, cairannya itu berwarna putih ya. Jadi kalau misalkan oli tercampur air ataupun kotoran ya, ataupun metil kalau misalkan kecampur sama air itu bakalan seperti ini teman-teman, warnanya bisa jadi putih, bisa jadi ini kotorannya bisa dari air juga bisa, dan juga dari kotoran juga bisa. Nah, ini kita nggak perlu susah payah ya untuk ngeluarin, cukup kita gini aja flushing. Ini udah keluar banyak nih. Ini kalian flushing sampai bersih, sampai habis ya, intinya metil sampai habis. Nah, kalau misalkan udah habis, nah seperti yang kalian lihat. Oke, kita tahan dulu, pastikan habis. Nah, tuh di sini udah habis ya, oli kotoran udah habis. Selanjutnya kita akan cek di area evaporator, pastikan tidak ada suara kemericik lagi. Oke, seperti yang kalian dengar ya, di dalam evaporator itu sekarang hanya suara desis ya, jadi suara air mengalirnya itu udah habis. Nah, nih artinya di evaporator itu sudah bersih dari oli ya maupun kotoran. Cukup gampang sekali teman-teman. Nah, di sini alasan saya kenapa harus memflushing evaporator ataupun untuk membersihkan evaporator dari oli. Nah, bertujuannya kalau misalkan endapan oli di dalam evaporator itu terlalu banyak ya, nanti proses pendinginannya itu nggak bakalan sempurna ya teman-teman. Contohnya bisa jadi nanti gumpalan esnya itu ada di pinggir saja atau di bagian atas saja. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kadar oli di dalam evaporator itu terlalu banyak. Oke, selanjutnya kita akan potong dulu untuk di bagian filter. Nah, filter jangan lupa kalian ganti, karena kalau untuk buntu seperti ini ada kemungkinan di ujung filter ini mengalami kebuntuan juga. Nah, jadi saran saya kalian bisa ganti baru, dan nanti saya akan potong, saya akan perlihatkan. Pastinya di dalam filter itu kotor ya, terutama di bagian kapilernya, ujung kapilernya. Biasanya itu kalau nggak di ujung filter atau enggak di ujung evaporator ya. Ini kita udah potong. Oke, sekarang kita akan coba perlihatkan, kita akan potong. Nanti bakalan ada butiran-butiran seperti ini ya. Nah, butiran ini fungsinya itu untuk menyerap air ya teman-teman. Namun kalau misalkan posisi
butiran ini udah kotor banget, dia itu nggak mampu menyerap ya. Nah ini udah kecampur oli. Oke, dan nanti saya akan perlihatkan di bagian ujung kapiler nih. Untuk ujung kapilernya ada di bagian bawah sini. Nah ini kita coba congkel dulu, saya akan perlihatkan ya penyebabnya dari apa kulkas itu bisa buntu ya. Oke, kita buka saringan kawatnya ya. Nah ini kita lepas. Oke, udah ada lubang. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, di bagian ujung kapiler, di bagian tengah itu ada sedikit banyak hitam-hitamnya ya. Itu bukan apa, melainkan dari kotoran ya. Di bagian tengah kurang jelas ya kalau dari kamera. Nah ini di bagian tengah itu kan ada kayak warna hitam-hitam ya. Jadi di bagian kapiler itu terjadi penyempitan ya, tuh kalian bisa lihat. Nah kelihatan ya ujungnya ya, ujung kapilernya kelihatan tuh kotor banget. Jadi saran saya kalau misalkan mengalami kebuntuan ini, kalian harus wajib mengganti filter supaya tidak terjadi kebuntuan lagi. Oke, di sini filter sudah saya pasang, sudah saya las semua, dan sudah saya isi freon. Tekanan di 60. Selanjutnya kita coba langsung hidupkan saja. Iya, disentani. Habis itu pindah ke. Oke, di sini kompresor sudah jalan dan tekanan sudah mulai turun ya. Dan untuk sekali lagi untuk penambahan freon kalian bisa lakukan pada saat kulkas itu sudah jalan atau sudah dihidupkan. Kalau misalkan posisi kulkas pada saat jalan itu sudah berada di posisi 15, kalian nggak perlu tambahkan lagi. Seperti di video ini udah tekanannya udah berada di angka 15 PSI ya, 15 PSI. Jadi kita nggak perlu melakukan penambahan, tinggal kita tunggu nanti hasilnya. Nanti saya akan perlihatkan juga untuk hasilnya. Nah ini tekanan dari 15. Nah, oke, di sini setelah menunggu beberapa menit ya dan tekanan udah turun menjadi 13 PSI. Itu sangat wajar sekali karena kalau misalkan di evap itu turun, nanti tekanan di manifold bakalan turun juga, dan di bagian filter juga panas ya tadi ya. Dan kita lihat di bagian evapnya itu tidak ada suara air mengalir lagi, yang ada hanya suara desis ya, suara desis dan tidak tersendat-sendat. Itu artinya sirkulasinya sudah bisa kita atasi. Dan kalau misalkan sudah rata seperti ini, nah ini kan di evaporatornya sudah rata, artinya sudah berhasil ya. Oke, sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat.